Halo guys, balik lagi ke channel Kucing Panjang. Di sini kita kembali ke podcast Bincang Admin untuk membahas WCK Asia Final Special. Di sini udah ada dua duelis. Yang satu dari Bandung, satu dari mana, Dim? Jakarta lah. Dari Jakarta. Ya, jadi untuk sekarang tuh kita akan bukan ngebahas deck atau combo ya, lebih ke bahas atmosfer bagaimana sih WCK Asia Final itu kayak gimana sih gitu. Coba misalnya kita mau perkenalan dulu dari yang lebih tua dulu, silakan. Lebih tua berarti gua dong ya. Iya emang. Oke lah, nama gua Yusuf Renaldi. Kemarin perwakilan dari EOT JP ya, JP OCG yang ikut ke Thailand. Udah gitu aja lah ya. Ya boleh dijelasin dulu apa WCK Asia Final. Pakai apa dia waktu kemarin? Kemarin sih pakai EOT ya, EOT mah pakai EOT. itu Dracotel. Hotel di WCK Asia Final pakai apa? Jadi pakai tun. Pakai itu. Ya karena Dracotelnya udah pincang. Nah, ja. Oke, kalau yang satu-satunya silakan perkenalan dulu. Halo guys, nama gue Dimas. Gue lolos jadi wakil Indo dari Rank Up League Season 2 pakai Doomsy. Di Asia juga pakai Doomsy. Dumsi, seneng banget kayak Madek itu ya. Gak juga sih Gak aja. juga. Jadi, oke, yang pertama kali itu yang pasti pernah gue tanyain tuh kayak venue internasional tuh gimana sih? Apakah apa yang beda? Apa yang membedakan gitu? Venue internasional nih ya. Kan kalian udah sering ikut turnamen besar di Indo kan? Udah bisa topping gitu. Yang pertama kali yang bikin beda dengan venue internasional apa? Khususnya WCK Asia Final ya, bukan YOT Hong Kong gitu, bukan. Apa tuh yang pertama? Dari Ucup dulu boleh. Ya lebih bagus EOT Indo sih kemana-mana. Terlalu bagus kalau EOT Indo. Kemarin kalau dibandingin kurang ya. Kurang gimana ya? Ya venue kurang sih. Oh, kita bukan ngebahas desain venue. Jangan dibahas Apanya? desain. Lebih ke ini apa? Kompetitifnya. Environment. Ya oke itu Jangan sih. desainnya. Disclaimer ini dari disponsori oleh siapa-siapa ya. Itu dari mulut Ucup ya, guys. Ya kalau apa ya? Atmosfernya kan karena yang datang tuh dari perwakilan juara ya, juara masing-masing negara, masing-masing turnamen besar. Jadi kelihatan lah gitu. Kalau aura apa ya, kompetitifnya beda ya gitu. Udah juara semua. Jadi nggak bisa lah gitu kalau sambil hahaha ya. Dan juga intinya gitu ya, apalagi ada juara Wang Chuang kayak Wang Jiaqing yang di final dan yang lain juga ya levelnya setara itulah gitu ya. Udah paling tinggi levelnya. Dimas gimana, Dim? Dimas Sama, gimana kayak. menurut Dimas? Kalau menurut gue kemarin environment-nya lebih kompetitif. Udah jauh lah lebih kompetitif pasti karena kan emang yang lolos kan juga perwakilannya yang udah gak gampang lah ke sana ya. Tapi lebih kalau gue pribadi lebih ketemu temennya sih. Soalnya rata-rata kan yang lolos itu pasti itu aja orangnya. Kayak yang dari Filipina, dari Singapura, kayak beberapa kali cuman mereka aja. Jadi terus kayak di tiap YOT kan gue pernah ikut YOT beberapa kali, pasti ketemu mereka. Jadi kayak ketemu teman aja, kayak reuni tiap tahunan aja jadinya. Oh, lu lebih ke sana tuh emang lebih ke sosialnya berarti. Kebetulan iya, karena Kebetulan, kalau dihitung kesananya juga full prepare buat main itu juga enggak. Soalnya kan apa sih namanya? Gua ada beberapa kesibukan lah buat sebelum turnamen. Jadinya apa tuh namanya? Jadi nggak maksimal lah buat kesananya untuk ngincar menangnya gitu. Kalau menang pun bonus juga kemarin tuh. Ya kalau lu prepare banget sih lu nggak akan bawa Dubzi sih kayaknya ke WCK Ya, Final. Nah itu loh, gue juga nggak bakal bawa deck itu juga karena kan apa sih namanya? Kemarin tuh karena banyak urusan jadinya mau nggak mau lah bawa Doomsday lagi karena untuk belajar deck baru menurut gue nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Terus kalau gue maksain main Killer Tune buat mirror match-nya gue nggak pede karena apa tuh Killer Tune menurut gue ceiling decknya tinggi buat mirror match-nya gitu.
Iya. Jadi gue milih yang kayak anti metanya aja. Karena Oke. pakai Doomsday juga apa sih namanya? Emang rencananya emang buat ngejawab metanya kan, karena dia bisa bawa shifter sama Doomfist gitu. Coba Colossus juga kan. Ya bisa jadi Colossus juga. Cuman kemarin itu kayak salah strategi. Bukan salah strategi, kayak karena gue nggak prepare banyak, jadi kayak terlalu takut ketun lah pas itu. Jadi Kalau takut jadi kayak over aja apa tuh sidingnya segala macam gitu-gitu. Ternyata metanya killer tune kan, bukan tune. Iya. Kemarin juga sebenarnya pas lihat resultnya tuh kayak nggak ada tune sama sekali di top cut itu kan. Ada satu ya? Iya. Oke. Ada Bukan banyak kan banyak, kill tune ada sama banyak. malah ada Sky Striker malah di situ. Iya, ada Crystal K9 juga ya. Abel was right. Iya. Crystal kan emang mereka kayak emang juga pakai comfort deck sih ke situ. Pastinya. Kalau Tune baru rilis, makanya ceilingnya mungkin belum sempet mereka pelajarin itu mungkin. Makanya banyakan kill tune kemarin di situ kan. Iya, Tapi emang sebenarnya base decknya killer tune sih, tetap. Oh, biasanya itu killer tune. Karena di turnamen gede gitu, lu nggak bisa ngitung, lu harus karena tune itu decknya kuat banget kalau first. Kalau second tuh kurang kan. Sedangkan nggak bisa mengandalkan lu harus menang dadu terus. Betul. Di situ. Jadi killer tune menurut gua udah paling oke itu buat jalan second, jalan first. Karena dia kena hand trap drawer pun bisa berhenti gampang kan. Iya, Kan juga kemarin semua sih. orang bawanya Purulia gitu. Jadi berarti secara insight itu berarti kan skala eventnya pasti jauh lebih besar ya, kompetitifnya orang-orang persiapan prepare-nya tuh lebih serius di WCK Asia Final itu kan. Atmosfernya lebih skala kayak jir, ini bukan lokal gue nih jir gitu. Sempat merinding nggak? Merinding gitu. Ucup Dimas mah udah sering di luar ya Dimas ya. Kalau Ucup gimana Ucup? Apa ya bukan merinding ya. Sama karena mungkin kurang prepare juga sih. Kurang prepare. Iya, prepare-nya harus apa ya? Kita nggak bisa prepare kayak orang lain yang emang udah fokus kompe ya, karena gue juga sambil kerja, jadi sebelum ke Thailand juga beresin kerjaan dulu baru oke tenang lah ke sana gitu. Apalagi gue pakai tune kan, karena emang track hotelnya udah pincang, jadi terpaksa harus nggak terpaksa sih. Jadi kayaknya lebih baik guna pakai tune. Dan juga gue baru pakai tune berapa ya, baru sekali turning gitu pakai tune. Jadi ya kalau bisa sih kayak yang Dimas bilang, pakai deck yang udah bisa lah ya, atam udah pede gitu. Ya gue bingung nih pedenya pakai Dracotel tapi udah pincang ya. Udah gue belajar tune dan ya jadinya cost di playstyle nanti pas ketemu sikon tertentu yang kita nggak prepare, kita jadi misplay di situ. Nah kalau yang udah terbiasa nanti bisa nge-handle itu, lebih ke situ aja. Terus mungkin kendala bahasa ya, kadang mungkin yang kalau ketemu Thailand kan logatnya beda ya, jadi ini ngomong apa sih? Communication. Komunikasi cuma karena rata-rata top player gitu ya, jadi udah tau lah ya kartu masing-masing kartu ya. Cuma kalau tune kan karena baru sebagian baru, ada yang sebagian mungkin ada yang belum tahu gimmick kecil kartu efek yang mungkin efek hantunya gitu, kecil-kecilnya mungkin beberapa tanya judge mungkin gitu aja ya. Jadi karena top player semua jadi ya lancar sebetulnya. Oh ya, by the way nih guys, ini admin satunya baru datang, dia baru selesai tutup warung, baru bisa join. Halo. Ya, namanya Yuda. Yuda dan Yudis ya. Itu kebetulan aja itu. Jadi kendala bahasa tuh ada tapi di kemarin. Ada cuma minor lah ya, nggak sampai mungkin nggak kayak YOT kemarin kendala bahasa. Oh ya, mungkin YOT ada yang fatal ya buat denger gitu, ada yang susah banget gitu. Tapi kemarin mah enggak. Yang perbedaan yang paling berasa tuh berarti lebih di communication sama tingkat kompetitifnya tuh. Kalau secara play-nya tuh ada kayak pemainnya tuh apakah lebih disiplin kah dari lebih rapi ya, kelihatan lah ya lebih rapi. Karena top player tuh lebih rapi ya somehow.
Ya mungkin emang udah prepare gitu kan, Hmm. tanda-tandanya sudah prepare jadi lebih rapi. Kalau secara Yang playstyle dua. apakah beda signifikan itu enggak? Eh, ya kalau dibandingin sama top player Indo juga nggak jauh beda sih gitu ya. Hmm. Emang beda cara mungkin ya. Tuh mungkin Dimas tuh yang ketemu apa yang mungkin apa ya? Lebih Yang sering hati-hati. Iya. Gimana nih? Ketemu gua ketemu top player Indo juga tuh soalnya. Mas Anton ya namanya. Lu mirror match anjing. Bukan mirror match, apa? Friendly fire anjing. Iya, di round 3 gua ketemu Keju. Tuh Keju 2 kali friendly fire. Iya, Keju lawan Kid dulu round 2, terus lawan gua round 3. Untung nggak ketemu gua, kalau nggak ketemu semua kan. Iya, Berapa kalian tuh berangkat kemarin Asia Final? bertujuh 7. kita. Iya, berangkat betul. 4 OCG 3A ya. Oh, berangkat semua ya berarti perwakilan Indonya. Iya, kali ini berangkat semua. Ini berangkat semua. Sempat gak berangkat berarti? Itu kan Memang mau dibahas. Oh, nggak usah. Boleh dibahas. Kalau misalnya sama tidak appropriate tinggal kukat. Maksudnya gitu. Mbak itu kan nggak berangkat Mbak itu. Oh, yang itu. Wah, itu kan gara-gara tahun kemarin. visa itu kan, masalah visa itu. Iya, tahun kan tahun kemarin yang nggak berangkat. Iya, itu tahu sih aku sih. Tahun ini sih berangkat semua, gue lihat. Ya untungnya Thailand yang nggak butuh visa lah, nggak Iya, ribet gitu. itu Tahun lalu di mana? Hong Kong ya? Taiwan. Iya. Taiwan Hong Kong ya? Taiwan. 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 Hong Kong nggak butuh visa kan? Hong Kong. Mm-mm. Oh, Hong Kong nggak butuh. Aku baru tahu Hong Kong nggak butuh visa. Oke. Kalau interaksi sama judge gimana? Selain di sana kita tahu ada judge Indo 1. Kalau judge lainnya gimana tuh interaksinya? Atau kalian nggak ada interaksi sama judge sama sekali di situ? Judge sih, iya, kalau dari gue ya, judge-nya tuh gimana ya? Dia tuh kemarin tuh gue ada kendala kayak technical issue gitu, kayak dia tuh venue-nya tuh bocor. Bocor. Terus ya Technical bocor. issue sih lebih ke sana. Jadi kayak AC-nya bocor gitu. Terus Bocor. bocor ke meja gua. Itu di round 1. Nah, bocor pas bocor pertama itu kayak sebelum mulai turnamen. Tapi gua tanya, ini perlu digeser nggak mejanya? Karena kan takutnya bocor lagi dan itu pas banget di playmat-nya gitu loh. Jadi kalaupun next bocor pasti di situ lagi. Nah, kata mereka nggak usah digeser segala macamnya. Oke lah, nggak geser kan. Nah, pas pas start kita lagi shuffle deck, bocor lagi. Nah, pas bocor lagi itu lama lah kita kayak ini gimana nih bocor lagi segala macam. Terus mereka kayak perlu ngegeser mejanya segala macam gitu. Terus nggak dikasih tambahan waktu gitu. Itu yang round 1. Nah, tapi jadi kayak apa tuh nggak dapat tambahan waktu lah yang round 1. Nah, tapi yang di round 3 gue tuh ada pas lawan Keju tuh ada kayak nanya efek gitu loh. Nah, terus dia kan nggak percaya sama gue, jadi dia tanya judge. dia tanya judge, terus judge tuh jelasin efeknya segala macam, dibacain pakai bahasa Inggris dan oke banget judge-nya. Nah, terus pas itu tuh malah dikasih tambahan waktu. Jadi berbeda itu. Enggak, judge beda enggak? Judge-nya beda. Head judge bukan? Beda. Bukan. Oke, Bukan. Tetap floor judge ya. Ngasih tambahan waktu itu emang nggak boleh sembarangan sih. Saya sebagai admin ya. Admin. Kasih tambahan waktu technical issue itu emang nggak boleh sih. Bukan nggak boleh sih, nggak bisa segampang itu ngasih tambahan waktu. Kayak kemarin YOT itu yang awal-awal yang banyak error neuron itu kan mereka rata-rata nggak rata-rata sih, semuanya nggak dikasih tambahan waktu kemarin. Karena kita juga udah ngaret dan mau tepat waktu gitu lah, on time something itu. Lo tahu Yugi selama apa kan gamenya? Iya. Aku bukan membela judge-nya ya, cuman setahu aku emang tambahan waktu emang nggak semudah itu sih. Iya sih, gue cukup kaget aja dan gue yang kena aja, jadi kayak ya udah aja. Abis itu. It's kind of whatever. Iya. Ya. Jadi kalau tinggal menang sisanya kan? Apa? Nggak menang sisanya. Kalah game 1 tinggal menang sisanya kan? Iya bener. Menang sisanya. Soalnya di YOT Asia Final yang ini tuh menurut gue environment-nya tuh kurang nggak sesulit tahun-tahun sebelumnya lah. Karena tahun-tahun sebelumnya kan
lu tuh 40 sekian peserta setahu gua. Jadi tuh lu X1 kalah, itu tuh udah bubble gitu. Nah, sedangkan yang sekarang ini kan dibagi 2 format. Kalau dulu kan OCG doang. Jadi kayak dan yang lolos kan lebih banyak kan kemarin. Iya. Kalau yang sekarang ini kan sebenarnya yang lolos sama jumlahnya, cuman kan lu dibagi 2. Jadi AE sama OCG. Nah, terus karena dibagi 2 format, turnamennya kayak turnamen lokal aja. Jadi kayak 24 orang di 5 round. Dan kalau dihitung secara Swiss calculator itu tuh lu X2 masih lolos. Jadi itu sebenarnya pas kalah round 1 ya udah lu tinggal menang sisanya aja pas itu. Karena makanya orang-orang juga ngomong ya Asia Final yang sekarang itu hitungannya lebih gampang karena lu bahkan X2 aja lolos gitu. Kalau yang kemarin kan lu X2 udah X1 aja lu udah deg-degan gitu. Terus sekarang lu X1 udah pasti lolos gitu. Emang dari top 8 doang berarti ya? Top cut ya? Iya, top 8 doang. Tahun lalu juga top 8. Soalnya playernya juga 24 gitu ya. Iya, tahun lalu 8 doang dan 40 berapa Iya, peserta maksudnya kan? kalau bandingin sama tahun lalu kan 40 sekian tuh kan top 8 tuh emang lebih susah karena X1 bubble. Kalau sekarang emang 24 lu X2 tuh masih bisa. Iya, X2 bisa. Asal lu ya kalau mau lebih aman lu kalah di akhir lah kayak gitu. At least. Iya, kan tapi lu jadi ada punya nyawa aja kayak misalnya lu X1 ya udah, lu X1 aja. Nanti lu tinggal menang sisanya kan lolos juga. Ucup nggak relate dia di IoT dia nyawanya nggak kena soalnya. Iya, anjir. 9 round nggak kalah anjing. Ya gimana, hoki sih, lagi hoki aja tuh. Betul. Emang harinya Ucup waktu itu. Iya. Terus kalau gini secara mentality itu gimana? Ada beban sendiri nggak? Wakil Indonesia nih beban gitu? Nggak ada. Gak ada sih. Gua gak ada sama sekali aja. Bener peduli anjing Dimas. Gue juga sadar kemampuan lah. Maksudnya lu nggak ada persiapan segala macam, lu nggak bisa minta banyak lah. Tapi balik juga, maksudnya udah sampai sini masa juga nggak serius juga. Ya tetap di prepare seberapa ya. Cuman pas itu intinya cuma yang penting lolos top 8 dulu sih. Menang bonus lah. Yang penting lolos di Swiss Royal dulu sampai ke top 8. Oh, target lu waktu itu top 8 aja berarti? Top 8 dulu. Karena menangnya ya bonusnya ya. Top 8 dulu lah yang penting. Ucup gimana, Cup? Ya sama sih. Sama. Harusnya sih ngejar top 8 nih, cuma ya memang nggak nyampe. Maksudnya tuh lo ada ketegangan sendiri nggak? Wakilin Indo nih, wakilin Indo. Ya nggak juga. Ya, takut ngecewain aja lah juara IoT ntar mas X0 gitu. Apa? X5 gitu, X5. Oh itu sih, itu juga sih. Gue cuma takut gue X5 sih. Itu doang sih pas itu. Jangan malu-maluin banget lah gitu, ada win-nya. Oh benar. Ada yang ekspektasinya berarti bukan ekspektasi sih, targetnya tuh awalnya emang top 8 aja gitu. Iya sih, top 8 dulu sih. Tapi bagi kalian secara mentality itu emang just another Saturday aja berarti. Kalau gue sih iya ya. Bagi Dimas 24 orang doang nih kayaknya kurang aja. Kurang banyak playernya. Iya sama kayak weekly itu sih, karena cuma 5 pairing ya. Iya. Ini sih di Bandung juga 5 pairing gitu. Beda cuma playernya doang berarti kan, quality player. Iya, playernya yang beda gitu. Tingkat kompetitifnya beda gitu. Nggak bisa diremehkan lah. Yuda ada mau nanya Yud, sebagai orang yang mau bertanya soal dunia luar. Dunia luar. Kalau dari aku emang nggak ada experience main ke luar ya. Maksudnya kalau sampai keluar Bali itu emang belum ada experience. Mungkin saran buat teman-teman yang mau mencoba masuk ke ranah yang venue yang lebih besar kayak IoT itu atau mungkin waktu di IoT itu ya bisa masuk top 8 dan masuk lanjut ke luar Indonesia kayak gitu. Mungkin ada saran atau ada tips yang bisa dikasih buka player-player kayak gitu biar nggak gugup aja sih. Buat dia juga, dia mau debut tahun depan katanya. Wih. Semoga dapat kesempatan ya. Apa yang pertama yang harus disiapkan itu? Apa ya? Karena kayaknya sudah dari Saturday itu sih, Bang, gede mah, Pulau Jawa mah.
Iya, mungkin karena udah terbiasa ya tiap Iya. minggu turun nih. Dia kayak ke Dual Spirit tinggal pleset nyampe gitu kan. Ya mungkin apa ya, jumlah pairingnya ya. Kalau kayak YOT kan 9 ya. Gimana cara kamu lu kuat 9 pairing itu? Hmm. Jadi harus main deck yang udah terbiasa lah. Kayak gua main Drakon ya udahlah yang udah autopilot bisa lah ya gitu. Gak terlalu mikir kebanyakan. Atau dulu gua main TNP lah yang gampang-gampang aja. Iya. Kalau kita lihat pairingnya banyak ya, yang udah hatam lah decknya, Pemilihan deck yang udah kita kuasai. Iya. Stamina sih, stamina-nya udah itu. Soalnya kan rata-rata sekarang turnamen juga udah nggak ada istirahat ya kan. Istirahatnya between round-nya tuh cuma 10 menit gitu. Iya. Kemarin waktu duel YOT kemarin istirahatnya pendek banget kayaknya tuh. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat ya? Mana kemarin juga Nggak gini kan, di venue nggak ada tempat makan kan itu? Ada sih, cuma Ada cuma keluar dikit gitu. banget ya. Oh, iya. Harus keluar gitu. Makanya dikit. Keluar. Kalau di Bali banyak tempat makan by the way. Upselling ya. Ah itu Ditunggu, bisa ditunggu itu UT Balinya. buat Itu makan. dijanjiin sama si Yudis. Ya, YOT YOT Bali Bali. 2026. YOT Bali 2026. Anjir, pengen. Aku Selama yakin, di Indo masih bisa ditabrak lah. aku yakin semua orang tuh pengen, cuman venue-nya untuk menampung 500 orang nggak ada ya. Untuk nampung Anjir. 800 orang tuh Pasti nggak nggak ada. ada. Di Bali tuh nggak ada. Sorry, maaf ya guys. Kayak nggak percaya, nggak ada. Nggak, stok sih nggak ada yang murah, yang terjangkau tuh nggak ada. Kalau mau mahal ada. Apa sih? Ada Yudis lah aman ya. Nggak. Aku nggak menjamin apa-apa di sini. Oke, sekarang kita balik ke WCK Asia lagi ya. Untuk orang-orang yang mau coba turnamen di luar tuh tadi, dia decknya masih katam. Mereka pun ke WCK Asia final tuh pakai deck yang katam soal. Kayak Dimas bawa Iya, Dumzi, betul. abaikan persiapan yang nggak ada persiapan itu. Ini bawa Dumzi karena emang dia gitu. Nggak ada persiapan gua. Cuman sekali turnamen nyoba lawan Tun, terus kayak tuh kayak nggak kemakan hype sih. Jadi kayak Iya. ini kayak lihat Tunnya kuat banget, dia bisa FTK segala macam gitu lah. Tapi Terus kan tidak sekuat itu. kayak bukan nggak squad itu sih, tapi karena kita ngeliatnya di Jepang, terus kayak di Jepang itu juga rata-rata turnamennya juga BO1 kan. BO1. Jadi mereka emang best decknya emang Tun kalau kayak gitu. Karena lu mau nggak mau lu round 1 lu game 1 lu menang dadu, lu bisa ngajar orang itu. Terus kayak decknya sebenarnya bisa ngeliat tangan tuh advantage kan. Terus kayak lu tinggal bikin board nyesuain hand trap lawan gitu. Betul. Apa board breaker lawan. Strong banget firstnya. Iya, firstnya strong banget. Kalau secondnya harus tuh, gitu. ya secondnya udah ada gimana? Waktu Kilton waktu di WCK kemarin udah kena banlist kan ya? Apa belum ya? Belum. Belum. Oh masih Belum. Masih Full power. power. masih full power itu. berarti. Masih bagus banget itu. Bagus banget makanya. Itu kalian di sana selain lawan Indo tuh ada lawan apa tuh? Negara apa lagi tuh? Gue sih macam-macam. Apa Cup? Cepet dulu, cepet dulu. Cup dulu. Pertama ya gue langsung ketemu Kelton, terus kayak tadi Dimas bilang langsung kalah dice, langsung kalah itu. Nggak, negara apa? Lo lawan Negaranya Taiwan. Taiwan. Orang Taiwan sih. Itu yang paling berkesan lo lawan negara apa lo? Selain Indonesia ya? Yang pertama gue lawan Taiwan, yang kedua apa ya, Taiwan juga ya. Lawannya Sky Striker itu mungkin apa ya, lo yang berkesan sih nggak begitu. Mungkin lawan Sky Striker ya, gara-gara gua misplay jadinya kalah itu. Karena ya mungkin belum nggak prepare lawan strikernya. Si Ucup mencetakkan kekalahan mulu ya Dim? Ya gue 2 lose, tapi yang nextnya 2 win. Terus Satu draw. terakhir draw, oh ya 1 draw. Oh sayang banget tuh. Kalau misalnya lo menang kan bisa top 8 ya berarti ya? Ya kayak agak susah sih karena bubble, masih bubble. Jadi ya terus paling yang bikin penyesalan gitu ya, gue di yang draw itu ya, yang draw di game 5 gue menang game 1. Pas di game 2 udah jalan masuk, udah pertengahan middle game, terus kan gue menang dadu, gue first, game 2 gue second, terus udah mau time gue malah coba push, tapi gue udah lihat kemungkinan menang susah nih. Gue mau push terus atau next game 3. Nah gue salahnya agak malah coba push game 2, ujung-ujungnya kalah bukan kalah, draw ya, karena kalah di game 2. Padahal mungkin kalau gue
ke game 3 bisa Chance lebih tinggi ya, karena lu first ya. Karena lu first kan. Iya bisa kemungkinan menangnya lebih besar. Jadi mungkin pikirin hal-hal teknis kayak gitu gitu ya, kayak time, kayak time sih intinya. Berapa menit lagi, apakah nanti gua malu saja ke game 3 atau lanjutin di game 2. Kayak pilihan kayak gitu biar bisa menentukan gitu kan. Bisa tuh. Ya terus apa ya? Pas gua game 2 lawan gua kan pakai tune ya, menang dadu. Gua udah combo mau mulai main scan lawan langsung scoop lah, gue nggak tahu ini lawan apa ya. Nah itu bisa Itu juga yang- tuh Bisa kan, kayak gitu. strategi bagus itu Strateginya udah, jadi gue udah lihat mereka udah pada prepare juga ketemu tun, expect tun banget walaupun nggak pakai tun, ketemu Keltun gue ketemu Keltun dua atau satu Radiant Typhoon. Radiant Typhoon Ya ada yang bawa Typhoon ada yang buat Typhoon, keren juga. lawan. Ya tapi menang sih, nge-break terus dianya. Emang decknya high roll itu Typhoon. Iya. Jadi ya perhatikan hal teknis sih, nggak cuma di game doang yang bisa mempengaruhi. Oh ya kayak lu game 1 dia mengecek hand lu scoop biar nggak tahu deck apa, kan lu advantage itu sebenarnya kan ya. Iya, jadi advantage gua. Tanya apa nih? Deck apa dia? Advantage bagus itu. Tips bagus. Aku pernah melakukannya soalnya. Oh ya, itu bagus tuh. Di Dual Spirit pernah ngelakuin itu. Dimas ada Spirit lawan apa? Aku waktu Dual Spirit aku kan pakai Tenpai ya, musuh dapat first. Aku nggak bisa breakboard, aku scoop. Dia nggak tahu kalau deck apa kan. Oh iya. Dia siding, dia jadi siding second. Aku minta second habis itu. Expect ya. Expect itu. Kalau Dimas ada yang lawan negara mana tuh? Ini pas lawan Taiwan sih. Taiwan, so far pas lawan-lawan gua itu orang oke lah. Maksudnya yang kayak kalau gua tanya tuh pasti, lu lawan ini ya, udah pada kenal gitu. Terus yang paling berkesan sih sebenarnya lawan round 4 ya, lawan Killer Tune ya. Orangnya mainnya rapi gitu. Terus Taiwan ya. Gua tuh ke round 1 ketemu Hong Kong, main 11 Knots. Terus round 2 ketemu Filipina, main Witchcrafter. Terus round 3 ketemu Keju. Iya, Witchcrafter. Terus round 3 ketemu Keju. Round 4 ketemu Taiwan. Itu yang Taiwan itu, orang Taiwan, main Killer Tune. Round 5 ketemu Singapura. Lawan Ryan main Tune ya. Ryan yang runner up berarti? Bukan dong, Ryan. Bukan. Namanya Ryan Stark kalau di Facebook ya. Ryan Stark. Iya. Ryan Yu itu yang menang. Beda orang itu. Itu yang main itu aja, main striker. Main striker beda bukan. TCG itu sorry. Yang round 4 paling orang berkesannya tuh gara-gara mereka tuh kalau main sebelum dia move itu kayak benar-benar dipikir. Jadi kayak dia tuh kayak take 1 menit 2 menit gitu, nggak ngelakuin apa-apa tapi mikir gitu. Tapi begitu mereka main cepat gitu, kayak misalnya mungkin mereka mikirnya kalau misalnya gue summon Reko kena Ash, gue ngapain. Jadi mereka udah tahu kemana-mananya. Beda kalau kebanyakan player yang gue temenin di Indo, rata-rata orangnya tuh kayak gue normal summon Ash, normal summon Reko, kalau kena Ash baru gue mikir, nah gitu. Kalau di sana tuh orang-orang udah kayak emang mikirnya rada lama di awal, cuman mereka kayak tahu gitu, kayak misalnya gue kalau ngelakuin A di B, kayak gue bakal ngelakuin hal yang selanjutnya gitu, lebih cepat gitu. Sequencing-nya berarti? Bukan sequencing sih, kayak mereka tahu gameplaynya gitu, kayak misalnya kalau ini kena Ash, gue bisa ke sini gitu. Bukan kayak kalau sequencing kan kayak misalnya kalau gue chain Reko, chain Ash, terus chain Ash-nya di chain apa sih, itu kan sequencing. Kalau ini lebih ke gameplaynya gitu, mereka lebih tertata sih. Proses berpikir gameplaynya. Proses berpikir berarti. Sama yang gue salut itu rata-rata orangnya itu kalau mereka ngerasa mereka nggak bisa tembus langsung scoop gitu, kayak mereka respect banget sama time-nya. Respect time. Panji harus denger ya, respect time. Karena apa tuh, banyak orang yang nggak bisa ngira-ngira dia bisa menang atau enggak gitu. Kayak
daripada lu nyoba, mending lu ke game berikutnya. Even lu maksudnya event itu masih game 1, lu mending ke game berikutnya, tapi gaya reset gitu daripada lu nggak bisa nge-break boardnya. Oke, ini Karena bincuk begitu barusan. Iya. gamenya reset, terus lu siding. Nah di siding itu harusnya kalau lu ketarik siding lu bisa nge-handle boardnya dia. Betul. Karena ngapain juga lu siding kartu yang nggak bisa handle boardnya. Kalau lu ketarik siding. Lu main game 3, lu dapet second, terus lu nggak masukin board breaker atau something handle board decknya, ya ngapain siding aja? Iya, kan pas itu kan kebetulan juga metanya juga pada masukin Guardian Slicer kan pas itu. Iya. Harusnya sih kejawab semua ya. Harusnya bisa kejawab. Kalau deck lu bisa Guardian Slicer terus lu buat card combo apapun sih sebenarnya harusnya bisa-bisa aja. Pas itu. Iya, mereka buat Guardian Slicer itu kan sebenarnya buat ini kan, buat tun kan. Buat tun. Ini sebenarnya Buat tun. in general emang kartu bagus sebenarnya itu Guardian Slicer itu. Terus Guardian Slicer itu kalau di pair sama hand trap drawer gitu kayak oke gitu, kayak dia bisa nge-out half board tuh gampang banget. Tinggal lu buang aja tuh kayak wah. Iya, sekarang kalau pas itu ya. Sekarang kan ada itu apa tuh? Grantif itu ya? Apa ngomongnya? Galantif. Goemon tuh ya? Iya, itu. Lo kan baru pamer kemarin di Facebook, Dim. Bacot banget, gak tahu itu apa ya, kartu apa ya. Gue baru beli nih anjing 3 gitu. Anjir tuh kartu imba banget anjir. Itu bagus banget sih itu. Di meta sekarang. Makan normal summon tapi kan. Iya, sebenarnya makan normal summon itu nggak masalah karena di deck model zaman sekarang ya, di beberapa deck. Atau ngaruh sih buat roket sih. Ngaruh sih. Anjir, lu tinggal rocket launcher aja dulu situ. Anjing dikira rocket launcher selalu ke tangan anjing. Tinggal quick launch aja. Tinggal quick launch. Tinggal. Iya kan ada possibility-nya. Lalu 3 kan. Terus lo juga kalau Iya sih emang. Kita main di 33% itu emang sih emang. Basically emang Yugi gitu sih. Kan lo harus selalu begitu aja kalau Yugi. 5 draw pertama lo itu harusnya sih ketarik ya, harusnya. 33% kalau lagi di sway aja. Kalau nggak tarik berarti emang 67% yang sisanya yang terjadi gitu aja kan. Iya. Gak usah terlalu salty kalau tidak tertarik lah. Iya benar sih. Itu Goemon tuh emang buat breaker baru sih. Itu pasti ini. Ya kalau deck nggak makan normal summon sih pasti kepake. Iya. Deck Oke banget. banyak sih. Yang deck rock sih mungkin agak sedikit kesusahan untuk itu. Ya, biasanya deck tier 2, tier 3 gitu depends on normal summon kan, jadi agak susah gitu. Iya betul. Ini match yang paling sulit buat kalian apa? Pasit kemarin di sana, Killer Tune sih. Iya, kemarin di situ dong. Masa lu kemarin cerita waktu lu G3 coba? Enggak, maksudnya Killer Tune-nya. Nah, karena Killer Tune-nya tuh pada orang sana tuh kayak nggak itu deh, kayak masih bawa kayak hand trap yang mati ketemu ketemu tune-nya gitu, kayak misalnya Harmonia gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau di pas persiapan gua itu tuh orang-orang yang main Killer Tune udah nggak bawa Harmonia gara-gara takut ketemu tune-nya itu. Karena kan nggak kepake kan. Maksudnya lu bisa pakai itu tapi nggak optimal gitu. Nah, kemarin tuh mereka juga masih pada pakai gitu. Tapi kecelaknya di itu sih, di tag card-nya gitu sih. Jadi expect nggak ada Harmonia, ternyata ada gitu kan. Expect-nya juga ketemu tune kan, tapi nggak ada tune-nya gitu. Tune-nya gue ketemu satu doang di ujung lagi. Kayak udah lu game-game X2 yang udah nggak guna gitu, kayak udah di akhir gitu. Nggak gini ya, berarti emang salah prediksi berarti mostly. Iya. Kalau gua iya, karena gua tuh siapnya adalah untuk ngelawan yang deck-deck kayak gitu, kayak deck tune gitu. Saya udah pasti di sana udah expect gak bakal ketemu ROLD gitu. Udah pasti ketemunya antara tune atau killer tune. Nah, cuman kan tag card-nya beda nih kalau lawan tune dan killer tune. Makanya kayak pas itu pikirnya bakal banyak tune-nya, dan killer tune-nya jadi dimasukin ke siding gitu buat ngakalin killer tune-nya. Ternyata kebalik gitu, kayak lu diajar sama killer tune semua gitu. Yes, itu kayak emang berarti
Ucup mikir sampai Pilihan. situ nggak, Cup? Mikir sampai situ nggak? Enak aja. Gue sih memang mungkin yang main tuh ada, cuma kayaknya nggak akan sebanyak itu lah. Iya, Itu aku juga nggak expect. Ini kayak menurutku sih kalau untuk secara meta Asia tuh kalau kita terlalu ngeliat ke Jepang itu agak misleading sebenarnya turnamen besar mereka itu tuh. Iya, misleading sih. Mereka tuh beda satu semua soal turnamen gedenya. Yang gue nggak expect tuh striker. Itu di game 2 Pasti ada lah, satu dua orang pasti ada yang pakai striker. Striker tuh ya. sebenarnya Pasti. emang deck bagus. Kalau mereka tuh Bagus. metanya lagi mono gitu, mono meta gitu tuh mereka tuh bagus karena strateginya cuma satu jadinya. Iya, Kayak Ryan Yu kemarin tuh kan lawannya Kinton semua tuh top 8 itu kan kayak top 16 ke top 8. iya, sweeping lawan Kelton. Iya, itu tuh karena dia nggak ubah strategi berarti. Advantage-nya di dia itu bagus. Sedangkan yang main Hilton nggak expect ketemu striker gitu. Wih, kemarin benar-benar salah tekar aja sih kayak persiapannya. Dan gue juga dari gue sendiri nggak belajar banyak gitu. Iya beda itu, personal itu kan, lebih personal itu. Iya, no time. No time. Jadi waktu kemarin tuh Hilton masih bagus banget. Terus Bagus untuk banget. yang bisa kita pelajarin apa sebagai orang Indonesia yang udah untuk kalian yang udah ngelawan pemain-pemain terbaik di Asia tuh apa yang bisa kalian pelajari setelah pulang dari situ? Apa yang mesti kita tingkatkan lah? Mental compare-nya beda sama orang, khususnya orang Bandung kan. Orang Bandung yang kasual gitu. Bandung sama Bali tuh nggak jauh beda tuh orang-orang Oh iya, sebenarnya. nggak jauh beda. Yang meta, yang kompe, yang kasual gitu. Yang datang bawa deck rock gitu, ya kayak gua lah datang bawa deck rock. Rock tapi masih jago sih. Oke aja. Yang nggak mungkin lah kita ada yang main dual avatar, Cok. Umbu main itu. Umbo lagi ini dia udah masuk ke ya lu gimana ya, anggapan lu hidup tiba-tiba lu pengen jadi biksu. Umbo di fase itu dia. Ini main Sacred Beast, bro. Ya bagus sih. Oke tuh ya. Bagus sih. Ya oke sih, Sacred Beast. Sacred Beast. Jadi kalau kan dari Ucup tadi gimana, apa yang mesti ditingkatkan untuk sebagai player Indonesia mau lebih kompe lah untuk di event gede gitu. Oh ya, gue mau jadi perwakilan Indonesia nih kayak gitu. Gimana ya? Ya lebih sering ikut lah ya, turni weekly tiap minggu ikut, kalau tiap ada turni gede ikut, karena eventnya di atmosfer turni gede tuh beda sama weekly, apalagi di lokalan doang itu mainnya ya, nggak akan kemana-mana. Apalagi metanya itu aja lokal ya. Iya, Lokal tiba-tiba kan, ke Asia metanya beda banget. kalau Dimas ada sebagai orang yang di mainland, anjay. Mainland tuh Jakarta. Mainland. Iya, mainland itu. Kita nyebutnya mainland. Orang luar pulau tuh nyebutnya mainland. Ya kalau kan dari gua- Bandung aja beda. Iya. Bandungnya beda tuh. Beda Bandung. Barang- Bandungnya di LC. Gini ya, barang tuh nyampe di Bali, Bandung belum dapet tau. Anjir serius. Serius. Gue Beberapa sering, kali Owen sering kayak ngechat. gitu. Owen sering ngechat gue di Bali ini udah datang belum? Udah nih kemarin datang. Anjing Bandung belum datang. Gue udah bosan berepeknya lu pada belum datang. Asli. Anjing. Makanya aduh. Cuy, mereka habis satu udah berewek, cuy. Ya gue pernah ada kayak itu. Pernah tapi Ya. jarang. Kita Pernah juga jarang. pernah kita, maksudnya. Nggak, kalau dari gue buat ningkatin segi kompetitifnya tuh pertama di tech card sih, kayak tech card sama banyakin lu main sama ngatur time-nya sih, karena menurut gue mungkin ini di meta sekarang ya, di meta sekarang tuh menurut gue deck apapun juga masih bisa oke gitu, bisa kompetitif karena lawannya cuman apa tuh, metanya sekarang cuman kepusat ke satu deck itu, kayak contoh sekarang Tun doang. Nah, terus lu tinggal masukin tech card yang menurut lu bisa jawab bikinnya aja. Kayak misalnya lu bisa bawa Ogre. Sekarang kan banyak batu yang bawa Ogre. Lu main deck Purulia segala macam gitu. Sama time management lah. Time management tuh udah paling itu aja. Time management tuh emang hal yang sebenarnya penting banget. Cuman orang-orang kayak anggap sepele karena main di lokal doang. Gue cuma pengen main gitu.
sebenarnya tuh kayak karena orang tuh kayak kadang lupanya adalah nggak bisa ngira-ngira dia itu bisa menang di game itu atau enggak, terus nyoba terus kena time. Nah itu loh ya yang jadi ruginya di situ, karena kena time itu rugi banget. Either lu kalah atau lu draw doang. Nah sedangkan draw itu kalau di luar kan hitungnya double loss kan. Nah kalau dan nggak di setiap negara tuh dihitungnya draw. oh gitu ya. Dan lu draw juga nggak dapet apa-apa gitu, kayak Iya. nggak Nol ngaruh poin di poin lu juga. Jadi either lu Buat win orang-orang atau yang lu concern. kalah gitu. Draw tuh mungkin jangan sampai draw kayak gitu kan ya. Ya jangan sampai draw lah. Maksudnya lo win-win lose lah. Ngapain lu draw aja? Lo nyari apa sih kalau draw? Jadi sebenarnya kalau buat orang-orang yang mau kompetitif itu sebenarnya kalau mau datang ke lokal, ke weekly itu kalau mau main-main aja sebenarnya boleh. Cuman kalau kita yang mau naikin tingkat kompetitif itu sih sebenarnya udah mulai harus dipikirin sih itu sih yang soal time management, tech card, membaca meta itu lah ya. Reading the meta. Tergantung tujuan bermain lah. Ya, Ya, itu udah bermain. balik ke situ lah. Kalau emang tujuan Nggak bisa bermainnya dipaksain cuman- juga. Iya betul. Hak kalian. Kalau misalnya ini sempat ada yang ngebahas kayaknya sih di Manifest something gitu lah. Pernah viral ya, kemarin viral ya. Sempat viral itu, aku lupa lagi kayak gini. Manifest udah hilang lagi sekarang. Udah hilang ya? Udah hilang Udah hilang Manifest lagi. juga baru sadar coy. Oh. Aku nggak nyadar gua. Ya. Yuda ada yang mau tanya Yud? Enggak sih kalau dari udah. Udah. Jadi kalau ada pemain yang Indonesia yang mau lolos WCQ tahun depan tuh bisa didengarkan saran-saran dari sepuh-sepuh ini. Decknya harus katam pertama. Jangan malas testing deck, ikut weekly tuh. Weekly di lokal kalian tuh bukan hal sepele ya. Latihan BO3 juga di time management. Kalau kata Dimas sih buat apa sih lu draw? Lu either win, lu either lose gitu. Lu draw nggak dapet apa-apa Ngapain bro. untuk draw? Pernah draw 4 ya di lokal. Aku pernah draw 4 sih di lokal sih. Draw 4 ke 5 Ya ya? draw 4 Draw itu. 4, aku pernah draw 4 di lokal. Iya. Semua orang juga Dibilang pernah. Gue juga pernah drop 4 aja pakai Naturia Runic tuh anjir lah udah cacat. Turia Runing sih. Iya. Jadi insight utamanya tuh berarti di ini mau nanya lagi nih, apa hal yang paling penting yang kalian bawa pulang dari situ untuk Yu-Gi-Oh Indonesia lah? Nggak ada, kalian tidak peduli. Apa ya? Pengen juga sih kasih kontribusi tapi apa ya? Bingung juga. Atau buat lokal kalian deh, buat lokal kalian. Cerita lucu tuh juga semua kontribusi sebenarnya. Wah cerita lucu banyak. Cerita lucu banyak. sudah paling. Lucu. Apalagi rombongan gue ya, anjing rombongan gue udah paling aneh sih anjir. Cerita lucu sih ya, tapi kalau ya kontribusi sih itu. Lu mau lolos jalur OCG lagi apa AE Cup tahun depan? Lihat nanti lah. Gue yakin Ucup Lagi tuh sih, jangan gua kasih males. dia. Kenapa Cup? Lihat nanti sih, cuma kemungkinan bakal JMP aja. AE kayaknya aduh gua nggak bisa lihat bandlistnya. Sekarang kan Castira full power gitu, bakal kena nggak sih? Lihat bandlist lagi kan ujung-ujungnya gitu. Kasira tuh deck scam Cup, scam tuh Kasira tuh. Ini sih kena hand trap mati. Iya ya, deck scam itu. Itu cuma jual box itu, buat jual box doang itu. Kasira. Itu buat nambah tier elemennya tuh. Iya, Buat scam itu, scam. Kasira tuh scam. Ya lu kan pernah main Kasira full power, tau lah gimana powernya kan. Iya sih, kena Nibiru mati. Tapi ya lihat meta lagi sih nanti. Lu Tapi ya gimana dua-duanya nih? pasti ikut. Apa? Pasti ikut apa? Ya dua-duanya pasti ikut. Udah pasti ikut. Cuma belum tahu mau lebih fokus di mana gitu ya. Iya. Kalau lu gimana, Dim? kalau gue realistically speaking, gue pengen lolosnya di AE sih. Realistically speaking, pengen lo sih lebih banyak top player di JP kah? Kayak lu harus kalau di menurut gue ya ini juga gue juga mikir ke apa sih namanya skill level gue ya kayak di JP ini sabar aja kalau lu sampai ke lu benar-benar ngincer ke Worlds-nya. Kalau gue gak ngomong juga AE orang yang cacat-cacat, cuman menurut gue harusnya kalau Abel bisa di AE, gue bisa di AE juga deh. Aku
aku nggak kenal. AE soalnya beda banget nih environment-nya. Lu lihat juga streamnya kemarin yang kayak orang apa tuh masang pendulum, terus dia ngedimbar pendulumnya, terus habis itu dia masih protes nih kenapa mesti gitu-gitu. Buset, bentar, what? Hah? Itu di mana? Jadi kemarin ada sequence kayak lu masang pendulum di pendulum zone, Ya. terus lawan lu ngaktifin dimbar, terus dia masih bisa ngaktifin efek pendulum di pendulum zone. Kan maksud gua di level Asia pun orang masih bingung di rolling itu tuh, menurut gua anjir, mending gua berkompetisi di format itu aja ya daripada gua susah di OCG. Oh, what the? Ya, kalau yang konteksnya tadi Abel, gue kan nggak kenal Abel ya. Nggak tahu gue. Apa jangan-jangan apa gue main roket aja di AE? AE ini kalau AE menurut gua lu bisa main deck apapun yang lu mainin sih. Iya. Format hore-hore lah. Gua, Iya anjir, lo ini format hore-hore doang itu. jadi benar itu, walaupun kita penjual AE terbesar tuh orang tuh tetap main di JP kan, tetap. Tetep lah, tetep di mana-mana juga gitu. Oh, di mana juga gitu. Kayak di Singapura, di Malaysia, kayak di pasti gitu. Soalnya AE itu nah gini, kadang tuh karena anak-anak Indo yang OCG itu rata-rata ex pemain TCG, Iya. dia tuh demen kartu foil gitu, ya kan? Sedangkan OCG kan foilnya cacat ya, maksudnya Iya betul. kartu jagonya tuh kadang rare, common gitu. Sedangkan kalau di AE ini tuh bisa super gitu. Kalau gua pribadi, gua main beli AE juga tuh gara-gara ya itu. Pertama kalau misalnya harganya 11-12, gua pasti beli AE-nya. Terus gua tukar kartu JP gua. Gua jual harga terserah lah. Yeah. Terus kalau apa sih namanya? Terus kedua ya itu rarity-nya menurut gua lebih ke TCG sih kalau AE ini. Jadi kayak orang tuh kadang juga lebih milih beli AE itu buat rarity-nya. Dan buat mainnya bukan buat main format AE, buat mainnya format OCG. Beda kayak foil ya gitu Bisa ya. dua format kan. Kapan ya bisa deck full foil gitu? Anjir. Lu udah full foil aja roket lu anjir. Nggak, aku mau Kecuali yang merendah. dari Bipro itu Bipro yang mana tuh? Bridge yang Borel. level 7. Level 7. Apa Bridge Borel yang kartu jago yang bawa 2 ya, cuman rare itu. Iya. Itu di AE Itulah. pun rare aja. Nggak ada rarity up itu. Oke. Insight-nya lumayan ya, banyak insight yang bagus, pembahasan yang bagus, kayak emang jadi quality player emang lumayan beda berarti. Mostly. Beda lah kalau lu bandingin AE sama JP kemarin. Itu yang gua temuin di Asia kemarin ya, kayak beda banget anjir. Lu lihat kemarin tuh. Oke guys, berarti hari ini tuh kita dapat gambaran bahwa WCQ Asia Finals itu bukan sekedar turnamen yang besar ya. Jadi itu kayak levelnya tuh udah pasti beda banget dari level lokal, apalagi level sekelas weekly ranked itu pasti beda banget. Jadi insight-insight yang bisa didapat dari mereka berdua ini mungkin siapa tahu bisa menjadi masukan buat kalian yang mau ke level yang lebih tinggi, ke level kompetitif yang lebih tinggi gitu. Jadi terima kasih untuk kedua narasumber hari ini, untuk Dimas dan Yusuf dan Ucup. Semoga tahun depan makin banyak duelis Indonesia yang bisa ngerasain atmosfer yang sama ya. Atau mungkin kalian siapa tahu bisa balik lagi ke atmosfer tersebut ya. Pengen sih. Dengan Pengen sih. cara gitu. Setelah kesana ngerasain jadi kayak Tagihan. pengen balik lagi tuh. Oh, Iyalah jelas. Tagihan Iya. aja. Nge-hype. Lagi nge-hype. Jadi kalau untuk kalian yang mau gini, mau ke selevel mereka tuh bisa mulai dari yang kecil-kecil kayak weekly, bener-bener kayak main di weekly serius, habis itu mikirin meta, tag card, ikut turnamen besar. Kendala uang ya pasti, privilege itu. Ya, oke gitu aja guys. Sampai jumpa di podcast bincang admin selanjutnya. Bye bye.